Masya Allah. Itu nggak ada mati tadi. Belum jangan lagi bang, itu baik sama saya. Terima kasih kepada guru-guru kita yang telah menyampaikan sebagian nasihat-nasihat beliau. Mudah-mudahan manfaat bisa kita berikan. Masih banyak sebujurnya guru-guru kita yang berhadir, namun karena keterbatasan waktu, selanjutnya giliran belum bro. Ya iyalah. Ya, kita membaca kitab 242. Ini jujur 242 Manaqib Siti Khadijah lawan kitab An-Nurul Burhani, kan dua macam diajarkan. Sama 242. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna fi manaqibi sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah khabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada Baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh Baginda Al-Amin. Jadi Sayyidah Khadijah nang menawarkan lawan Nabi hakon kada membawakan barang dagangan Siti. Kada Nabi lah nang bertawar. Kemudian berangkatlah Baginda Al-Amin ke negeri Syam, membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu Baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Garis bawahi, Maisarah itu laki. Jangan salah mendengarlah, jangan salah paham. Karena Nabi juga bakal ngomong Maisarah di kuda, dia diunta berdua yang beginian. Seorang mahungang maham. Maisarah itu orangnya laki, lain bibini. Bon Maisarah di Kapuas, insya Allah begini. Tapi kalau Maisarah nang di kitab ini lakian orang Maisarah. Ini nang mengawani Nabi. Sekaligus Maisarah ini jadi mata-matanya Khadijah. Ada yang ditugaskan oleh Sayyidah Khadijah khusus untuk meneliti apa yang terjadi pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Nang berdagang Rasulullah habis barang dagangan, payuan berataan. Karena nang berdagang sindir. Nah ini sindirannya nih apa ya? Mun hendak payuan, mun hendak laris, Rasulullah jangan ditinggal. Nah mana nang berdagang, anak payuan, barang dagangannya, membuka toko, ingat Nabi Muhammad. Pahadangan mahadanya orang kalau batu tukar, nang disambat Nabi Muhammad. Makanya ulun banyak pertemuan lagi di pasar-pasar itu ngabuhan pedagang. Pahadangan pelanggan belum datang, sidin baca dalail. Karena bila pelanggan datang, dilipat sidin, mulu hinggarnya. Karena tuntung melayani, enggak nyambung doang. Jangan mengarasi baca dalail, orang ada dilayani. Karena kalau jauh nafkah baca dalail, dengan jauh ini yang kita. Ada orang betul tukarnya sudah mandak dulu, karena enggak nyambung gas. Kagum kita melihat Rasulullah dibawa terus itu kemana-mana. Dan memang Rasulullah itu kunci segala-galanya. Nurul Mustafa manba'ul aqwam, Nurul Mustafa hayatul aqwam, Nurul Mustafa ruhul aqwam, Nurul Mustafa sirrul aqwam, Nurul Mustafa ainul aqwam. Berataan ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ujar Guru Udin Samarinda, kita nih jesigin paham itu berataan. Cuma ibarat banyu teh tuh bisa-bisa kita menggulai, atau bisa diumpamakan banyu teh itu sudah bergula, tinggal kita maharo apa kada. Bila jadi haro mau manis banyu teh itu, bila kada bisa maharo kada mau manis berumuran.
paham diri kita ini berataan sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ada di antara kita yang mau rasa, mau hanyut, mau karam, ada yang ada. Nah belajar ya hari-hari aduk tak. Sekira-kira apapun yang kita lihat tak ingat Nabi Muhammad. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Muhammadan. Aku kadang melihat sesuatu kecuali aku melihat Nabi Muhammad. Benar-benar ya? Ada belajar ini bisa. Ingat harus sampai itu. Nah ini Rasulullah memperjualan habis payuan barang dagangan. Rasulullah dibawa terus kemana-mana. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan. Ada suah lalu kepanasan di jalan. Onta yang tunduk dan patuh. Binatang itu berataan pasian lawan Nabi. Termasuk unta yang ditunggang oleh Nabi waktu berdagang nih. Berataan pasian. Onta ini pun tunduk patuh lawan perintah baginda Nabi SAW. Kada usah Nabi lah nama nunggang onta itu patuh benar. Itu nang qasidah Nabi baca tadi kok. Qasidah Syekh Abdurrahman At-Taibai. Hada hadis surah bismil habaib. Fahazzas sufru aqtafar rakaib. Ada orang yang sedang memuji-muji kepada baginda Nabi, menyanjung-nyanjung baginda Nabi, menyair-nyair kisah Nabi sambil menunggang onta. Maka si onta itu sukru itu sin ada titik sukru, kamunya ada nambah titik 3 tuh buat bahasa sukru, inya mabok, inya teler, inya hanyut, inya menikmati menikmati syair yang dilantunkan oleh si penyair tadi. Ketika onta itu mendengar kisah Nabi Muhammad, onta itu mendengar kisah Rasulullah sambil orang itu menunggang sambil mengisahkan Nabi. Apa yang terjadi? Alam taraha waqad maddat khutaha. Apakah engkau kadang melihat batisnya onta itu berlaju melangkah? Wasalat min madami'iha sahaib, sampai banyu matanya pun mengalir keluar. Onta itu marah sapi kayak apa kisah Nabi Muhammad. Mendengar kisah Nabi Muhammad belajunya mukanya. Itu kan Nabi Muhammad yang menunggang, orang menunggang onta, tapi bagi kisah Nabi di atasnya bisa onta merasakan. Apakah lagi Nabi yang menunggang langsung belaju jadi Nabi belaju onta. Pegamat jadi Nabi pegamat. Kita kerja lah kok hayam gitu, mau hayam onta kurnya rumah yang dibunuh aja petuanan berapa tahun dari mau menteri. Nah jauh kalau perbedaan lawan Nabi. Ada Nabi binatang tunduk berita. Itu dikisahkan oleh Maisarah lawan Sayyidah Khadijah. Tambah rasa cinta itu luar biasa kepada Nabi SAW. Jadi tambahannya perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Jadi sejujurnya Sayyidah Khadijah itu jauh-jauh hari beliau sudah dapat informasi kayak apa Nabi Muhammad. Kita pernah mendengar ada riwayat yang mengatakan Sayyidah Khadijah itu kan tamimpi melihat matahari turun di kota Makkah. Lalu matahari itu masuk ke rumah Sidin, ditakunkan lawan sepupu Sidin, sepupuan tapi jatuh pangkatnya tertinggi, sepupuan kayak Mamarina gitu. Waraqah bin Naufal, ini ahli Taurat, ahli Zabur, ahli Injil, ahli kitab Sidin. Mengerti kayak apa ciri-ciri Nabi akhir zaman. Kisahkan Khadijah ya. Ulun malam tadi ke ayat mimpi melihat matahari turun di Makkah masuk ke rumah ulun. Apa artinya? Ujar Waraqah bin Naufal, artinya di Mekah ini akan dilahirkan sosok Nabi akhir zaman.
Dan itu kaina pacar jadi laki kan. Itu kabarnya sudah jauh-jauh hari udah ada. Jadi sebujurnya Khadijah itu mahadang aja nang mana menjadi laki kuwi di kaina. Mahadang aja. Lalu ciri-cirinya dipadahi nangka ini cirinya. Sampai kita pernah mendengarkan yang dikisahkan itu waktu Nabi SAW berjalan, itu jar bibinian bertahan maitihi lawan Nabi. Binian tuh bila Nabi berjalan, wah ada kisah itu kayak apa ya, oleh model ekspresi yang luar biasa kayak tuh. Ya ada bibinian tuh bila nampak dapat model kayak kena kemarin, ada model kayak apa ya, model kayak itu malah kayak kena lagi marit gitu. Ada yang sampai nama raga tonton guru ya. Kayak ini kena marit lagi, udah kayak agak tuh bang guru nih jar. Ada nama itu, belum bisa dia agak kurang. Tapi ini umur 70. Sayang ini nama raga umur 70. Katanya nomor 17 di Begabetan emang ya. Iya jalan. Model kayak kada panahanan gitu nah. Macam-macam bilian di malah hati. Muhammad mudahan jadi lakiku. Padahal gitu. Tapi Khadijah ada aja. Nang di Khadijah waktu Nabi berjalan itu ke atas. Apa yang di Khadijah? Melihat awan kemana Nabi berjalan, awan bergerak menaungi. Kemana Nabi berjalan, awan bergerak. Nah, Khadijah ini ya cirinya. Bisa ini menjadi lakiku kayaknya. Ya, orang pintar bimbingannya. Jadi nang dicek itu penciriannya asli kan dia nang ini pacar jadi laki seorang. Itu Khadijah tuh tanda-tandanya nang dicek sini. Ada yang lain kagum melihat keberadaan jasad Nabi. Itu aja Nabi kagumi. Tapi Khadijah mencek lebih daripada itu. Ciri-cirinya dicek oleh Sayyidah Khadijah. Makanya waktu berdagang itu Maisarah disuruh memata-matai, itu melaporkan apa-apa yang terjadi, laporkan lawan aku berita. Karena Khadijah ini mengumpulkan data-data supaya sesuai dengan sambatan nanti dahulu atau ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Itu akhirnya didapat oleh Sayyidah Khadijah. Mbahnya Sidin merasa hati ini artinya sudah luar biasa cinta kepada baginda Nabi. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Wah, tambah kuat rasa cintanya. Bila cintanya kuat, mengganang terus kok. Bila cinta tambah kuat, pasti mengganang. Keganangan dia. Karena ada lagi yang diganang kecuali itu tanda orang cinta. Tanda orang cinta itu kayak itu. Hanya dia yang ada di antara jantung hati. Orang cinta itu tempat bermanja, tempatnya rindu. Itu maksudnya. Itu orang lagi jatuh cinta tuh kayak begitu. Masya Allah. Pernahkah Anda merasakan jatuh cinta? Kalau Anda belum pernah, bisa dicoba. Ya Allah. Tambah kuat rasa cinta Khadijah. Apa Nabi gawi Khadijah? Waktu tambah kuat rasa cinta. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah. Demikianlah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Kenapa Muhammad maka kata kawin belum ikam nih? Ya Nafisah, udah Nabi beda apa-apa, ya pada kawin. Ada apa-apa, ada kawin belum? Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik, akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya, dan kaya raya, menginginkan diri engkau? Ada binian Muhammad hendak orangnya bulas banget, akhlaknya baik, keturunan orang mulia, sugih pula. Hendak lewat ikan kayak Muhammad. Dijawab baginda, siapakah? Berkata Nafisah, Khadijah. Dijawab baginda,
Sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana, dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Nah, bahasanya ini nak kayak biniannya bedahulu nang betawar. Nah, salahlah binian betawar bedahulu. Ada nih Khadijah betawar lawan Nabi. Padahal kan Nabi saya aku hendak. Nah, ada salahnya di biniannya yang bepadah dulu lakian. Ada salahnya. Tapi lihati dulu lakiannya kayak apa. Nah, ini nang Khadijah betawar ini lakiannya kayak Rasulullah. Nah, ya paling kada tuh lah lakiannya misalnya alim, soleh. Itu sunnah kita betawar. Nah, yang hari kali ngalah sunnah anak-anak pian bertawarakan sama orang soleh. Ini nanti gaulun ini lawas sekolah diterim. Nah, tawarakan anak pian, tapi menawarkan tuh dengan bahasa yang kada usah mencolok lah kayak itu. Nah, bisa lewat orang lain kan, lewat Pak Haji Tomak kan, jadi ada hilawan guru jadi itu. Nah, kami ada kondisi kambang yang belum dikutip lagi. Siapa aja Haji kambangnya. Nah, gitu kan nyaman disampaikan Pak Haji, lihat Pak Haji perantaranya. Ada salahnya kita menawarkan lawan orang soleh. Timbang-timbang anak yang kakak bini lawan kada karuan tampo, dan kakak laki lawan kada karuan tampo gitu. Nah, sayangnya anak seorang dibiniin ituannya kakak laki lawan kada karuan tampo. Ya apa? Laki nggak bisa naik ke rumah sampai malam, mulai jam 7 sampai jam 7 benar boleh, jam 7 malam turun, jam 7 subuh boleh. Mana berenai bini maka dia belai di rumah, jarak dibelai, kasihan banyak. Wajar bini yang curhat, wajar aku buru sakit hati belaki lawan ginto. Kenapa? Lu sebentar malam aku harus dijapai lawan-lawan. Kasihan kalau sayangnya bini yang tuh dijapai. Nah, mau disayangi kayak itu. Nah, jangan sampai ditinggalkan terus. Ini aja hendak juga disapel-sapel kayak itu. Yang lagi munter ya, lagi setel, sedang malam yang memutar. Ujungnya itu nak sambil malam ya lagi nih sitil, tapi lagi muntir bang. Karena muntir tuh duitnya nyetel aja menyetel. Sambil malam sitel, mentang-mentang jadi muntir kayak itu. Nah, balik aja karena mau hidup di dalam sana aja belum cocok aja. Kalau lagi muntir. Minta rela lah jadi muntir lah, ini kada menyinggung kada namanya orang makan jadi muntir begini menyetel. Turuti Khadijah nih, mun ada sosok lelaki yang kayak Nabi Muhammad menawarkan diri itu sunnah ya, tawarkan. Nah, guru hendak ada apa nih, ada bisa anak guru ya, nah, kayak apa kami hendak lantian, nah kayak itu tawarkan. Ada apa guru jadi nomor 2 misalnya, atau nomor 3 asal laki lantian, ada apa? Mohon yang enggak pengenatannya mikir apa? Jadi nyada pengenatannya mikir apa? Kalau usah nanti gaulun dimikirkan lagi juga. Yang ini lah benar baik. Gaulun dimikirkan lagi. Ada nak apa itu pengenatannya. Jangan tumbur bila ada orang berdiri dua, jangan tumbur. Itu ini udah rancak ulun maulah-ulang ya. Kenapa ulun maulah-ulang? Ulun ingin meluruskan pemahaman yang tidak lurus. Masyarakat ini bila terdengar orang berdiri dua tumbur, paham ulun. Maka orang kawin itu halal. Ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Kenapa enggak tumbur? Itu nak kalau orang tengah timbuk beragam kada nikah simbogakan kada ada hagigir. Berantas yang tengah timbuk beragapan itu nah. Tuh berantas yang kada ada nikahan. Itu nanti berantas ditumburakan. Ini orang begini dua ditumburakan. Ulang kan 1 juta loh nama itu. Orang halal apa ditumburakan ya? Kan aneh gitu nah, aneh. Apakan lagi tuan guru kebini 2, apa salahnya? Apa salahnya? Sidin mana alim, paham,
pembagian nafkah supaya adil, paham. Nah, apalagi sidin berduit, rumah diulahakan sebuah sorak, mobil ditukarakan sebuah sorak. Ayo, waktu dibagi bujur-bujur, kasih sayang dibagi, walaupun masalah rasa memang berbeda, itu tidak bisa makan. Kenapa mesti tumbur? Nah, ini perlu kita luruskan, masyarakat muslimin. Maksud ulun bukan apa-apa, sekira-kira kita jangan tasambati nang diaturkan oleh Allah. Allah lu nama aturakan nang kayak itu. Masa kita menyambati? Itu nah banyak lagi tugas kita nang keluyuran kalau sing nikahan di tengah timbuk tuh banyak. Lah, udahan paham nah. Jangan lagi gigir, jangan lagi tumbur. Lah, lu kasihan dulu waktu melihat Agim kan. Agim sidin waktu sidin bini seiko bagus sidin. Pas sidin berbini dua, iya. Acak-acak menyambati. Sudah orang selingkuh, timong melihat orang selingkuh. Itu jar pacarannya si anak pacar sudah disambar di bina kedua kayak anti banget. Ini pemahaman yang perlu diluruskan masyarakat muslimin. Aku benar dulu lah ini harus diluruskan karena mahir kena nangar orang di kampung begini dua jejer, nangar orang di kampung begini dua tumbur, lupa geran apa salahnya orang begini dua. Nang menjalani sidin, duitnya duit sidin, nama awaknya sidin, apa hubungan dalam kita? Hubungan sidin berada, apa salahnya? Kan itu karena maksud ulun, janganlah terlalu mengurusi rumah tangga orang. Nah itulah, darah hija, syukur sidin kawan begini dua, seorang udahnya kan kawan. Kan kayak itu barang dukung lawan kawan, apalagi guru hendak begini dua, dukung. Dukung lah, akur aja kalau lah. Nah, itu ini. Ya, binian akur aja lah. Binian akur aja lah. Masih. Kayak ini bang dah. Panjang lebar menjelaskan apa paham-paham dulu. Ngerti gitu. Allah ya Rabb. Mudah-mudahan binian dapat hidayah. Ya kayak itu tuh bang, udahlah. Apalagi guru jadi binian bagi dua, ulun khawatir kalau mau bina anak murid nama ngaji dan sini 4 juga begini dua. Itu kan dikhawatirkan binian, lalu ini kada mau mendukung guru begini dua. Nanti itu tuh bang, tapi binian emang dasar takdirnya biar kada kau mengarasi. Dasar takdirnya ya apa ya? Garis tangan sidin memang lelaki begini dua kayak apa? Kata kawan. Makanya ulun ini kata depan takdirnya begini dua. Ada cuman 4. Yang ada 2. Ada tekan dia bang daripada oke juga. Itu daripada haji pang bibinnya. Nah, kita ambil dari pelajaran Siti Khadijah ini tadi di manakib ini sampai di sini manakibnya. Nah, kita ambil pelajaran sidin ini kada sembarangan memilih jodoh. Kada sembarangan dicek bujur-bujur, dipilih bujur-bujur, nang bujur-bujur artinya akhlak mulia agamanya yang luar biasa. Itu nanti dipilih Sayyidah Khadijah sampai sidin rela menawarkan diri sidin dahulu karena mendapatkan laki-laki semacam Rasulullah. Itu sunnah bagi kita. Ketika kita berdapat orang soleh, kita tawarkan anak kita, cucu kita kepada orang soleh itu tadi untuk dijadikan pasangan hidupnya. Kita baca kitab sebutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Bagian kedua arti waliullah. Pengertian waliullah menurut bahasa adalah kekasih Allah. Pengertian waliullah menurut di dalam agama banyak ulama memberikan arti, di antaranya Syekh Thahir bin Saleh Al-Jazari dalam kitabnya Jawahirul Kalamiyah halaman 23 menyebutkan wal waliyu huwal arifu billahi ta'ala wa sifatihi hasba ma yumkinul mawadibu ala ta'at al-mujtanibu lil ma'asi was sayyi'at wal mu'ridu 'anil inhimaki fil ladzat wash syahawat wa dhuhurul karamati ala yadihi ikramun min rabbih
Yang dinamakan waliullah ialah orang yang ma'rifat atau kenal kepada Allah dan ma'rifat kepada sifat-sifat Allah, sekedar yang mungkin senantiasa taat kepada Allah Ta'ala serta meninggalkan segala maksiat dan perbuatan yang buruk, dan berpaling dari dorongan kelezatan dunia dan nafsu, serta nampak karomat di tangannya sebagai kemuliaan dari Tuhannya dan sebagai tanda sempurna mutaba'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu arti wali. Jadi orang wali ini orang yang pinandu lawan Tuhan. Cirinya pinandu lawan Tuhan, makin pinandu makin taat. Itu orang pinandu, itu orang ma'rifat. Yang ini pada ma'rifat tapi makin wali, wufud. Bahkan ada nama aku jadi Tuhan. Ada sembahyangan lagi dari Maras. Ada nama aku jadi Tuhan dia. Nah, melihat Allah gauhannya. Nah, betapa ada dia. Nah, ada di bang Tuhan. Nah, ada dia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mukaruku buhutang dua roh dari Maras. Orang aku jadi Tuhan tuh al-Ghani al-Mughni sugih kalau menyugihakan seorang ruku di buhutang. Nah, aku tidak Allah Ta'ala. Ada belampu lalu. Ma'rifat cirinya makin taat dan menjauhi kepada kemaksiatan. Dan Allah Ta'ala ulah bubuhan sidin itu hatinya berpaling daripada kelezatan dunia. Orang wali itu memang kada katuju lawan dunia, semacam Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, Batu Pahat Malaysia. Rumahnya dinaiki para pejabat tinggi, minta doa, kabul doa-doa sidin. Rumahnya hendak direhab, kadok di situ. Biarkan rumahku memburuk, dosa direhab dia. Saking kada katujunya lah lawan dunia. Kita ini masih pinandu lawan dunia, pinandu lawan duit. Belajar guru-guru amalan supaya kalau menjuhut duit di bawah sajadah. Pokoknya sajadah tuh bila kita juhut keluar duit, bila kita juhut keluar duit, bila kita juhut keluar duit. Ada amalannya. Tuh Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf, itu sih dia. Bila sidin menjuhut duit buah sajadah, ada keluar duit tuh. Ada amalannya kayak itu tuh. Tapi jar syaratnya orang hendak menjuhut duit di buah sajadah itu syaratnya kada boleh pinandu lawan duit. Nah, apalagi kita pasti itu berapa deh sekali juhutnya. Itu pikiran kita. Awal kita nih belum diberi amalan kayak itu lah. Ada orang wali yang bisi amalan mencolok kantong keluar duit, colok kantong keluar duit, colok kantong keluar duit. Ada tuh dijedah, ada itu si walinya ini. Amalannya dari isi dia, masalah kabul kada kabul itu masing-masing Tuhan memberi ilah. Hendaklah dia amalannya. Sekira-kira menjuhur di kantong keluar duit, juhur kantong keluar duit, juhur kantong keluar duit. Hendaklah amalannya lah. Hendaklah. Anda duit di dalam. Adanya ada amalannya. Apa amalannya? Amalakan imbas sembahyang subuh. Imbas sembahyang subuh, amun kawa tetap menghadap kiblat dalam keadaan berwudu, membaca sallallahu alaika ya Muhammad 1000 kali. Sallallahu alaika ya Muhammad 1000 kali imbas sembahyang subuh. Bila pian rutin mengamalkan insyaallah muntuhan baka hendak diberi Tuhan sama karomatnya lawan si wali tadi. Juhud kantong keluar duit, juhud kantong keluar duit. Nah, siapa tahu di antara yang hadir nih ada Tuhan dari ini itu. Jadi nyaman kita. Jadi bila guru nak bola majlis kita juhutakan yang sidin ini lagi. Nah, ada apa lagi macam-macam bercari nama ialah ada naturan juhutakan dalam kantong. Sallallahu alaika ya Muhammad 1000 kali hingga sembahyang subuh, mengtawa tetap menghadap kiblat lawan dalam keadaan berwudu. Kalau ada merasa di sini, nanti orang wali itu kayak itu yang ada ketujuh lawan dunia, itu orang wali. Serta nampak karomat di tangannya wali itu sebagian dia ada Tuhan karomat. Cuman karomat yang ditampilkan itu kerancakan karomat halus.
Karomat paling ganal itu kata lain adalah istiqomah. Karomat bisa tarabang, bisa berhilang, bisa berjejak di banyu, bisa sekejap mata ada di sana sini. Nah itu tuh halus-halus juga. Karomat halus-halus itu kada langganan gitu. Bagi kita orang awam sakti benar gitu. Nah awam berhilang ya sakti gitu. Anak benar berhilang. Yang mana tuh sehingga yang bisa berhilang. Atau bisa bagi awak yang benar gitu. Awak nih kalau dibagi 5 nyaman banget. Jadi cara mahal 5 kabel sehari udah dapat. Awak bukan di Kapuas ada, di Banjar ada, di Kawa ada, di Rantau ada, di Batu Licin ada. Ini kan juga orangnya nyaman gitu. Tidak ada bini ini ilmu itu tidak bini kemana aja bini itu aku ada ya diambil ada hasil pokoknya di rumah punya tapi ada contoh lain itu tuh engkau membagi doakan nenek mudahan kalau tak bagi awak itu kira-kira nanti ada contoh lain itu orang wali itu makahamat biasanya. Dengan pengertian tersebut bahwa ciri-ciri seorang wali itu satu, ma'rifat yang khasah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat khusus. Orang wali itu hatinya ditembakkan Allah nur ma'rifat ke dalam batin. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis beliau, al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allahu ala qalbi abdi man ahab. Al-ilm yang dimaksud adalah ma'rifat. Ma'rifat itu satu cahaya, nur. Yaqdhifuhu Allahu, yang menembakkan akan nur itu oleh Allah ala qalbi abdi man ahab, atas hati seorang hamba yang telah ia cintai. Itu perlu biar pahami bujur-bujur redaksi hadis itu. Ma'rifat itu bisa diberikan Tuhan kepada hamba yang sudah sidin cinta lawan hamba itu. Kalau Allah belum cinta lawan si hamba, jangan harap hamba itu ma'rifat. Jadi orang ma'rifat itu orang yang sudah dicintai oleh Allah. Nah lalu kan kayak apa caranya supaya kita nih kalau ma'rifat? Kada lain, jadikan diri kita nih dicintai oleh Tuhan. Oh kayak apa supaya Tuhan cinta lawan kita? Nah Tuhan seorang malah jadi lawan kita. Apa jar dalam Al-Quran tuh? Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kuncinya tuh di situ. Wahai Muhammad, kata Allah, katakan kepada umatmu, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, umpati aku. Umpati Nabi Muhammad. Bila sudah mengumpati Nabi, fattabi'uni, pasti yuhibbukumullah, mencintai akan kalian oleh Allah. Allah cinta kepada kalian, syaratnya fattabi'uni, mengumpati Nabi Muhammad. Simpulkan aja dah natijahnya apa? Mun orang hendak dapat ma'rifat, umpati Nabi Muhammad. Kalau simpulan, bila orang hendak dapat ma'rifat, umpati jalan Nabi Muhammad. Nabi sembahyang, ini sembahyang. Nabi puasa, ini puasa. Nabi berzakat, ini berzakat. Nabi sedekah, ini bersedekah. Nabi senyum, ini senyum. Apapun yang digawi Nabi Muhammad, diumpatinya. Bila sudah kebanyakan mengumpati Nabi Muhammad, kena lalu orang dicintai Tuhan sudah. Makin dicintai, ditimbangkan Tuhan. Ada sebuah secercah cahaya yang disebut ma'rifat billah. Lalu ada kerasaan, hatinya dirasa, timbul di dalam, langsung masuk ma'rifat kepada Allah. Nanti itu orang ma'rifat, rasanya tuh pun inya aja nang tahu kayak apa inguhnya. Kayak apa inguhnya ma'rifat tuh inya aja nang tahu, orang lain tidak kau merasa. Orang ma'rifat itu murni inya nang merasa pemberian Tuhan kayak apa lawan dirinya. Nah kada kawan dikisahkan ke orang, ini ilmu rasa. Manis tuh tahu lah kita kayak apa manis.
Kan tidak tahu kita nih manis deh, kayak apa manisnya. Bisa ikong aku nih asam malingnya pemarah saya. Nah kayak itulah manis perasa sedikit. Bisa ikong ampun pun ada, bisa ya. Dan ampun pun aja kayak manis jambu. Nah rasa itu tergantung masing-masing. Itulah ma'rifat. Kada kawa dikisah bahasanya lah. Bahasanya ma'rifat itu kada kawa dikisahkan. Saking nyamannya itu orang ma'rifat kok. Nah, makanya orang wali itu lah sama pada ma'rifat. Betakamuan kayak itu benar-benarnya kan orang wali undur-undutan berikan. Ada orang wali nggak kayak itu. Saya tapi banyak hadir. Mbah nambah titiringnya dua undutan sama pada paham berikan. Kan ayo orang-orang sama pada rame, sama pada rame. Ini ada orang wali itu nang rame sorangan ada. Sedih kada dibawa rame ya. Kayak orang wali majuzuk itu rame sorangan. Ini kan ada bawa orang. Kayak wali-wali normal itu bisa membawa orang raminya anak buah sidin, diirit sidin, mau rasap jalan kayak seksaman al-madani, anak murid sidin dibawa sidin supaya dapat jalan ma'rifat. Datuk Kalampayan dikhalwatakan sidin, Syekh Abdul Somad Palembang dikhalwatakan sidin, walaupun hasilnya lain-lain. Datuk Kalampayan nangka ini hasilnya, Syekh Abdul Somad nangka ini hasilnya, lain-lain hasilnya. Cuma diirit oleh pemburuan supaya kawan merasakan ma'rifat. Itu tuh ngarannya kaum bawa orang, tapi ada wali narami sorangan. Ya namanya juzuk juga. Kalau majuzuk tuh himo sorangan, rami sorangan kita bawa dan beda. Namun benar orang naga itu. Sekilas kita melihat kayak orang gila, padahal sidin gilanya lawan Rasulullah. Rami ambil pilih sidin itu kayak itu. Dua, ciri orang wali istiqomah di dalam ibadah. Orang wali istiqomah dalam ibadah. Biar sedikit asal istiqomah ya. Itu orang wali lah. Itihi ibadatnya biar. Ya kecuali tadi makomnya itu majuzuk. Makomnya majuzuk ini kada bapak rasa. Sama apa ngarannya akal basyariyahnya itu dicabut Tuhan. Nah ada akal robbani ini. Sehingga kelakuannya itu kayak aneh banget. Aneh, model kayak bahasa kasarnya kayak orang gila. Itu orang majuzuk. Awalnya ini kan kita di Indonesia bisa melihat cucunya Habib Abu Bakar Gresik. Namanya Abu Bakar juga. Abu Bakar bin Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Cucunya Habib Abu Bakar Gresik. Itu majuzuk. Kemana-mana kada baju. Ketapihan, bakobiah. Tapi di mana ada sidin pasti tubur manusia menyasai sidin. So makan kan tapi kada bisa makan sih deh. Nasi itu udah sih deh. Prabut orang mengambil bekas udahan sih deh. Berokok tuh cabut pasang. Lagi rokok tuh sama anak sidin beriakan sidin berabut orang manggil. Jasad orangnya. Memang Habib Abu Bakar sewaktu hidup mengatakan cucuku itu kada pernah diam. Jalan aja orang. Itu Habib Abu Bakar, cucunya Habib Abu Bakar Gresik, namanya Abu Bakar dia. Abah Sidin aneh juga, Habib Segaf tuh gawiannya apa? Begembus. Nah gawian begembus Habib Segaf tuh. Sampai nang gembusnya difatak oleh Habib Abu Bakar Gresik, nangis dalam lamari. Mana di Habib Abu Bakar Gresik menangis, bunyi ini sarangnya gembus tadi. Tolong unjuk ke anak pian, suruh inya mengatik pulang. Mun kada ulun menangis saja umuran. Nah, jadi Habib Abu Bakar. Saya unjuk dah. Makanya Habib Segaf tuh bergambus terus durian. Gambus saja, tapi gambus sidin ini bujur-bujur mengantarkan orang ma'rifat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari lantunan syair gambus beliau itu, maulah orang semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Abah guru saumbol jalan itu juga kan? Gambusnya Habib Segaf tuh. Obat sakit tangan di sini diputar lagu syair gambusnya Habib Segaf. Nah Habib Segaf ini nambah anak majuzuk namanya Abu Bakar. Memang ini hidup. Untung benar Indonesia ini masih ada menyimpan yang jazab. Untung benar dia. Kayak Wan Sehan kan jazab juga. Nah, Wan Sehan Habib Syefan Al-Bahar motor dicoret-coret. Motor Portugal, kayak karena curi di sini harus video permanen. Bahkan banyak orang minta curi di sini, tapi sini nggak mau ceritakan. Punya ada hendak dengan ulun belum ceritakan lagi. Sudah ada hendaknya, ada orang sini beragam orang minta ceritakan. Ayo bayangkan dia. Manukar Portugal itu aja tidak berduit. Ulun pernah tatamu dengan saksi
saksinya Habib Wan Sehan ini menukar motor Fortuner pakai daun aja. Ulun tak panggil lawan saksinya Pak. Habib orangnya. Aku di sini jadi saksi menyaksikan bahwa koper itu hibah lawan daun. Jarwan Sehan datangi ke dialer mobil, tukarakan Fortuner warna putih, harganya sekian ratus juta. Duitnya mana Bib? Itu jadi daun, masukkan dalam koper. Tapi anak muridnya hakul yakin sudah. Putih harus daun, buati dalam koper. Bismillah, tulak ke dialer mobil. Langsung, tulak ke syurga mobil. Bakar Fortuner warna putih. Sebut ingatnya warna putih ada di dialer kata. Nah harganya berapa? Sekian ratus juta. Buka dalam koper, pas duitnya. Ya bayangkan ya, daun berubah jadi duit. Jangan kita bang lihat oleh putih daun sih banyak kan. Berubah jadi duit handal. Nah, Tuhan kalau memiliki maka itu kan sehat. Imbah nukar motor langsung curi tisidin. Nah coret mobil. Nah, itu tuh orang banyak menawar berapa harganya jual nak menjual kami itu tarik rumah tuh bila dicuri di sini himong banyak orang. Nah juga kita mencuri rumah orang ampun kurang sini malah dia hadang-hadang curitannya. Itu tuh orang wali majuzub lah, wali majuzub. Ada kalau yang sidin pernah guring di Ancol semua guring sidin di kapal berapa hari itu kan udah naikkan ada isyarat apa untung sidin guring di Ancol. Mungkin apakah akan terjadi tsunami atau bala terjadi melewati laut? Untung sidin hakun guring di laut. Orang majuzubnya syukur benar kita berisi masuk. Jadi ciri orang wali istiqomah di dalam beribadah. Yang ketiga zuhud. Ciri orang wali itu zuhud, artinya benci dengan dunia. Lain juhud lah, menjuhud itu lain. Zuhud lain juhud. Menjuhud ambil karena ini zuhud orang wali. Yang keempat terdapat karomat. Nah, orang wali biasanya terdapat karomat. Walaupun misalnya walaupun kita tahu karomat yang paling ganal itu adalah istiqomah. Cuman karomat nah halus itu biasanya timbul, biasanya muncul gitu. Nah, macam Habib Abu Bakar Gresik dan para haul sidin kan ya, bulan haji kena haul sidin. Habib Abu Bakar Gresik bisi karomat napa diantaranya sidin bisa berubah jadi orang Jepang. Palihatan orang Jepang, sidin itu orang Jepang, padahal muhasidin ke Arab-Araban. Hidung sidin mancung, pakaian sidin ke Arab-Araban. Tapi waktu menyelamatkan anak murid sidin yang ditahan oleh Jepang, muhasidin berubah jadi Jepang. Orang Jepang ada curiga dan sidin pun mengadir bahasa Jepang. Kan ajaib, ini karomat kan? Karomat ini. Di atas umur pas Habib Abu Bakar Gresik. Itu kalau kita lihat fotonya beliau, itu foto Habib Abu Bakar tuh difoto oleh siapapun karena bisa, difoto oleh siapapun karena mau jadi. Itu Habib Abu Bakar Gresik. Ini kenapa ada fotonya tersebar? Ini difoto waktu akan diambil identitas ibarat orang wali KTP. Di foto itu pun yang memfoto anak sidin. Anak sidin Habib Syekh kalau ada salah ngarannya, Habib Syekh bin Abu Bakar Siddiq. Ini yang memfotonya anak sidin. Dan biar tahu lilitan imamah atau bolang di kepala sidin itu rapi di foto kelihatannya. Padahal biar kalau anda tahu sejarahnya, lilitannya tuh acak-acakan. Sidin melilit beberapa puntal jadinya rapi makanya itu. Ini ajaib nih. Kalau kita melirik bulan mau kata bicara min bujur kemana-mana liwatnya bulan masa bulan membeberang bulan jadi hancur. Ada semua kalau bicara min kita bakal nah bulan ulun mereka hakun lawas beigal ada bicara min supaya memasang bulan tuh terlihat supaya rapi. Sidin kada puntal timbul jadi nangka ini kan bunganya ajaib nih, ajaib kayak itu aja Sidin Abu Bakar Gresik. Dan beliau ini pada zamannya jadi presidennya wali. 15 tahun kada keluar kamar.
khalwat 15 tahun. Itu sampai guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi 3 hari 3 malam tawajjuh kepada Allah meminta agar Abu Bakar Siddiq dikeluarkan dari khalwatnya. 3 hari 3 malam pemburuan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, keluarkan anak murid ulun Abu Bakar Siddiq. Tahu biar ketika Abu Bakar keluar dari khalwatnya, orang-orang yang melihat sidin barataan langsung hendak berbuat baik. Orang-orang ahli maksiat langsung tobat melihat sidin. Belum sidin berpandir. Orang-orang yang ahli maksiat langsung tobat melihat muhasidin waktu keluar dari khalwatnya. Itu bujur-bujur sir Nabi Muhammad sudah diletakkan di wajahnya beliau. Sampai orang ahli maksiat bercita-cita tobat hendak melihat sidin. Belum sidin berpandir. Keluarnya sidin dari kamar khalwat disambut oleh wali-wali pada zaman. Habib Ali Kuitang ada, Habib Muhammad bin Tahir, Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad ada, Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Hussein Jombang, Habib Alwi Solo, wali-wali lain kumpul berataan menyambut kedatangan presiden wali. Sampai Habib Ali Kuitang, kalau kata khilaf Habib Ali Kuitang mengatakan Habib Abu Bakar ini adalah rajanya lebah. Pada zaman itu, lebah itu tamsil bubuhan wali. Karena kelakuan atau sifatnya lebah itu adalah kelakuannya para wali. Rajanya Habib Abu Bakar. Ada debok andir napa-napa orang melihat menggerung nangis ya. Ahli maksiat melihat langsung hendak bertobat. Ini karomat karena. Nah sekarang pertanyaan lawan kita. Kita tampil nang kayak ini bapak kayan kayak wali. Bagamis kita, beimamah kita. Keselendang kita, kan wali pakaian deh. Nah pertanyaan kita, adakah orang yang melihat kita hendak bertobat? Adakah orang yang waktu memandang kita orang hendak masuk Islam? Adakah orang yang waktu melihat kita ahli maksiat timbul hendak bertobat daripada maksiat? Adalah kenyataannya ada orang hendak bertobat. Aku jurang melihat guru itu asa keingetan mantan bahari. Keingetan mantan jauh hendak bertobat. Malah keingetan mantan kan lucu jadinya. Jadi kita dijauh lah. Pakaian kita aja mau wali, tapi sir orang wali belum kita dapatkan. Ya inilah kita. Tapi makanya kita ini ketujuh mengambil berkat saban bulan di sini baca manaqib Siti Khadijah. Saban bulan kita baca manaqib. Harapan kita apa? Berkat baca manaqib Siti Khadijah Rasulullah cinta lawan kita. Rasulullah cinta lawan kita. Sirnya sidin diandaki kepada kita. Berkat sir Rasulullah dari kita, lalu orang-orang ahli maksiat melihat kita mau bertobat. Orang-orang yang dulunya malas beribadat mendengar nasihat kita mau beribadat. Itu harapan kita. Tambah kita membaca manaqib wali. Mudahan artinya berkat-berkat sini itu menjangkit dua taka kita. Kan kayak itu lagi. Pakaian barang belum mau wali, walaupun kada jadi wali belum. Kan barang pakaian barang mau wali ya lah. Ini pakaian barang dulu daripada pakaian preman, hati preman belum lah. Akhirnya camoh lalu. Jadi pakaian mau wali, mudahan suatu saat pun diangkat Tuhan jadi wali. Kayak itu lah. Jadi ini bubuhan wali. Mun bagi sah wali itu kan dia rame sebujurnya kita hanya mengisahkan wali panjang lebar karena keambihan. Sampai jam 4 subuh pun masih ada kisahnya wali. Kita kisahkan masih ada, tapi malam ini sudah cukup panjang dah. Yang kita kisahkan artinya tuh cukup baik sudah. Intinya malam hari ini kita membahas di kitab An-Nurul Burhani masalah wali yang sambungannya masih ada, insya Allah kita sambung pada episode yang akan datang, insya Allah. Jadi saban bulan beruntunglah pian-pian yang ditakdirkan Allah kalau hadir di sini, karena saban bulan insya Allah kita di sini mengamalkan baca manaqib Siti Khadijah. Pian karena kalau mengamalkan saban bulan hadir di sini, alhamdulillah, insya Allah tahun 44 juga berkahnya dapat berkah Siti Khadijah. Insya Allah hadir para jagian berkah. Insya Allah mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat Sayyidah Khadijah, berkat majelis malam hari ini. Mudah-mudahan kita berkah panjang umur, sehat walafiat, diluaskan Allah Taala rezeki yang halal, kada lapang mencarinya, kabul barakaan hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudahan mana balum babini lakas babini, mana balum balaki lakas balaki, mana balum anak mudahan lakas bisi anak, yang sudah bisi anak mudah-mudahan diberi anak yang soleh soleha, anak kita berataan dijadikan anak-anak yang soleh soleha, dan mudahan kita berataan hidup beriman meninggal
dunia pun nanti dalam keadaan membawa iman. Mudah-mudahan kita bertahan kada meninggal dunia melainkan sudah sempurna melaksanakan rukun Islam. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat beliau sampaikan. Minta ridho, minta halal, minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terakhir kita mengambil berkat dengan membaca qasidah atau syair yang memuji kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra.